Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Ramadan dengan NIM 121 20712394. Saya akan menjelaskan materi tentang landasan kontinen. Landas kontinen disebut juga kontinen shelf, diatur dalam UNCLOS 1982 pada bab 6 dari pasal 76 hingga pasal 85. Definisi landas kontinen, terutama batas keluarnya, dijelaskan pada pasal 76. Berikut versi ringkasnya. Yang pertama, landas kontinen meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dan berada di bawah permukaan laut, serta merupakan kelanjutan alamiah wilayah daratan negara tersebut. Yang kedua, batas terdalam landas kontinen berada di luar laut teritorial suatu negara. Yang ketiga, batas terluar landas kontinen ditetapkan berdasarkan tiga kriteria. Yang pertama yaitu kriteria horizontal, yaitu jarak dari garis pangkal. Yang kedua, kriteria vertikal pada kedalaman laut 2.500 meter. Dan kriteria yang ketiga, kriteria ketebalan sedimen dasar laut sebagai bukti adanya keterkaitan alamiah dengan daratan. Landasan kontinen memiliki beberapa fungsi penting seperti hak berdaulat. Negara pantai memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah landas kontinen. Yang kedua, zona ekonomi eksklusif atau disebut juga ZII. Landasan kontinen juga berfungsi sebagai zona ekonomi eksklusif di mana negara pantai memiliki hak untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam di wilayah tersebut. Yang ketiga, pengaturan batas. Landasan kontinen juga berfungsi sebagai batas antara wilayah laut dan daratan, serta antara wilayah laut yang dikuasai oleh negara pantai dan wilayah laut yang dikuasai oleh negara lain. Setiap negara berhak menentukan kriteria yang dianggap paling menguntungkan. Namun apapun kriteria yang dipilih, batas terluar paling jauh adalah 350 mil diukur dari garis pangkal. Untuk Indonesia yang merupakan negara kepulauan, maka dihitung dari garis pangkal kepulauan. Sebagai contoh, negara yang jarak pinggiran luar tepi kontinen di bawah 200 mil akan memilih kriteria horizontal. Indonesia tidak menggunakan kriteria vertikal karena garis isobat kedalaman sesuai pasal 76 di setiap negara pantai dapat mengajukan klaim perluasan landas kontinen di luar 200 mil hingga sejauh-jauhnya 350 mil. Dari garis pangkal, jika diyakini dan dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa area yang diklaim merupakan kesenjangan alamiah dari daratan negara tersebut. Untuk mengetahui apakah suatu negara memiliki potensi untuk melakukan klaim LKE, dilakukan appurtenance test melalui desktop study yang estimasi perhitungan awal menggunakan software di komputer. Negara-negara yang terletak di tepi benua, termasuk Indonesia, karena karakteristik lautnya lebih suka menggunakan kriteria ketebalan sedimen karena berpotensi memperluas zona landas kontinennya. Secara umum, garis batas terluar landas kontinen berhimpit dengan garis batas terluar ZII yaitu sejauh 200 mil. Untuk kontinen hingga 200 mil ini, negara pantai tidak perlu melakukan submisi selama tidak mengganggu kepentingan negara lain yang berdekatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.